Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pencemaran sungai sebagai masalah sosial budaya. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurlita Nia Putri dengan nomor induk mahasiswa 23 10 11 41 217 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Air sungai yang jernih dan berkilau, namun kini telah menjadi korban dari tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab. Pencemaran sungai bukan hanya masalah lokal, tapi juga berdampak pada kualitas hidup kita semua. Dalam video kali ini, saya akan membahas lebih lanjut tentang mengapa pencemaran sungai termasuk dalam masalah sosial budaya, penyebab terjadinya pencemaran sungai, dampak pencemaran sungai, dan solusi untuk mengatasi pencemaran sungai. Pencemaran sungai juga dapat disebutkan sebagai masalah sosial budaya karena merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat dan aman. Pencemaran sungai juga merupakan bentuk ketidakadilan lingkungan karena membuat masyarakat miskin dan terpinggiran lebih rentan terhadap pencemaran sungai. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka seringkali tidak memiliki akses ke layanan kesehatan dan air bersih yang memadai. Adapun penyebab terjadinya pencemaran sungai adalah yang pertama, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga seperti air cuci piring, sabun, deterjen, dan tinja merupakan salah satu sumber utama pencemaran sungai. Limbah ini mengandung berbagai macam polutan seperti bahan organik, bakteri, dan bahan kimia yang dapat mencemari air sungai dan membahayakan kesehatan manusia dalam lingkungan. Yang kedua yaitu limbah industri, seperti limbah tekstil, kertas, dan logam. Seringkali mengandung bahan kimia beracun dan logam berat yang berbahaya bagi lingkungan. Limbah industri ini sering dibuang ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu, sehingga dapat mencemari air sungai dan membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Yang ketiga yaitu sampah masyarakat. Contohnya seperti plastik, botol, dan kaleng dapat mencemari air sungai dan merusak ekosistem sungai. Sampah plastik dapat menyumbat aliran air sungai dan menyebabkan banjir. Sampah plastik juga dapat dimakan oleh hewan-hewan air dan menyebabkan kematian. Yang keempat yaitu limbah pertambangan. Kegiatan pertambangan dapat mencemari air sungai dengan lumpur, logam berat, dan bahan kimia berbahaya lainnya. Lumpur dari tambang dapat menyumbat aliran air sungai dan menyebabkan banjir. Logam berat dan bahan kimia berbahaya lainnya dapat mencemari air sungai dan membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Selanjutnya yaitu dampak dari pencemaran sungai. Yang pertama yaitu kurangnya kemurnian air. Kualitas air sungai juga dapat berkurang karena perilaku masyarakat dan industri yang membuang limbah secara sembarangan di sungai. Air sungai yang tercemar oleh limbah industri dan domestik dapat mengurangi kualitas air sungai, sehingga tidak dapat digunakan sebagai sumber air yang bersih. Yang kedua yaitu kerusakan struktur tanah. Kerusakan struktur tanah dapat menyebabkan pencemaran sungai yang berdampak pada kesehatan manusia dan ekosistem. Pencemaran sungai dapat mengubah kandungan unsur kimia dalam tanah, mengganggu tanah, dan berdampak pada pertanian. Yang ketiga yaitu menimbulkan penyakit. Air sungai yang tercemar dapat menjadi media penyebaran berbagai penyakit berbahaya. Contohnya seperti penyakit diare, kolera, penyakit kulit, dan bahkan penyakit kanker. Jika manusia mengonsumsi air sungai yang tercemar, maka dapat mengancam nyawa hingga menyebabkan bayi lahir cacat. Yang terakhir yaitu solusi untuk pencemaran sungai. Pertama yaitu mengurangi pembuangan limbah cair. Mengurangi limbah cair dari industri dan rumah tangga yang dibuang ke sungai. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sistem pengolahan limbah
dan menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua yaitu mengikuti program bersih-bersih sungai. Mengikuti program bersih-bersih sungai yang diinisiasi pemerintah. Program ini dapat membantu mengurangi polusi dan mengembalikan kualitas air sungai. Yang ketiga, melakukan penanaman pohon. Melakukan penanaman pohon di sekitar sungai untuk mempertahankan area resapan air dan mengurangi polusi. Pohon dapat berfungsi sebagai filter untuk mengurangi limbah dan polusi. Yang keempat yaitu melakukan pengawasan dan peraturan untuk pencemaran sungai. Menerapkan peraturan ketat dan pengawasan industri atau kegiatan yang berpotensi mencemarkan sungai. Pengawasan dilakukan melalui kegiatan yaitu pemantauan kualitas air sungai, perhitungan kualitas air sungai, dan penetapan kualitas air sungai. Hasil pemantauan ini digunakan untuk menentukan kelas air sungai dan status mutu air sungai. Pemerintahan juga biasanya menetapkan regulasi yang mengatur seberapa banyak limbah yang dapat dibuang ke sungai oleh industri, rumah tangga, pertanian, dan sektor lainnya.